Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan shalom. Kami mohon perhatian atas warta jemaat pada pagi hari ini. Selamat datang, selamat hari Minggu, dan selamat beribadah kepada Bapak Ibu, saudara-saudari Jemaat PO Klenteng Agung, dan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah online Gereja PO Klenteng Agung di rumah masing-masing. Kiranya kesetiaan beribadah merupakan ungkapan syukur kita melalui kehidupan persekutuan jemaat. Dan jika ada di antara Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin mendapatkan pelayanan atau mendaftarkan diri menjadi anggota Jemaat PO Klenteng Agung, dapat menghubungi majelis di konsistori atau sekretariat gereja atau kepada majelis koordinator sebagai berikut. Ibadah minggu ini dipimpin oleh Pendeta Dr. Sabta B. Utama Siagian. Ibadah minggu depan dipimpin oleh Pendeta Ferry Simanjuntak, STH MPDK. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang berulang tahun sepekan ke depan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.
jadwal ibadah minggu ini. Hari ini Minggu 18 Juli 2021. Katekisasi reguler diadakan melalui Zoom pada pukul 11.00 WIB pelayan firman Tuhan Penatua Yuliani Krisnawati. Minggu 18 Juli 2021, Komisi Pemuda melalui Zoom pada pukul 17.30 pelayan firman Tuhan Penatua Megasari Tarigan. Jumat 23 Juli 2021, ibadah keluarga melalui Zoom pada pukul 18.30 pelayan firman Tuhan Penatua Rence Lumalesil. Informasi lainnya. 1. Dihimbau kepada jemaat untuk melunasi yuran khusus kedukaan setiap bulannya secara berkala. 2. Jika ada perubahan anggota tertanggung yuran khusus kedukaan, harap segera menghubungi majelis terkait. 3. Untuk mendukung pelayanan gereja kita Po Klenteng Agung, Bapak Ibu, Saudara-saudari dapat memberikan persembahan melalui A. Penyampaian secara langsung ke gereja sesuai waktu ketika pendeta atau majelis bertugas. B. Transfer ke rekening gereja. 4. Untuk uang persembahan sekolah minggu dapat dikumpulkan sesuai dengan jadwal jemaat memberikan persembahan ibadah umum di gereja. 5. Memperhatikan kondisi terkini akibat pandemi COVID-19 yang makin mewabah, rapat pleno diundur pelaksanaannya menjadi tanggal 8 Agustus 2021. Mohon dukungan jemaat. 6. Sesuai dengan edaran dari Gubernur DKI mengenai pemberlakuan kembali PPKM darurat yang dimulai sejak tanggal 3 sampai 20 Juli 2021, maka dari itu kegiatan ibadah tatap muka sementara ditiadakan sampai batas waktu yang akan diberitahukan kemudian. 7. Perjanjian kerjasama pendeta Sembrit Nenuliu akan diperbaharui hingga 30 Juni 2025. Perjanjian kerjasama kedua berkaitan dengan hal tersebut dan memperhatikan kondisi terkini mengenai PPKM darurat, pelantikan dan peneguhan pendeta akan dilaksanakan pada hari Minggu 25 Juli 2021. Mohon dukungan jemaat. Demikianlah warta jemaat pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita siapkan hati dan pikiran untuk memulai ibadah kita. Untuk itu kita akan bersaat teduh. Untuk itu saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, jemaat diundang bangkit berdiri dan kita awali dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10 bait pertama dan baitnya yang kedua. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia. Pujilah Tuhan Sang Raja yang
Pertolongan kita dalam ibadah minggu ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan yang membimbing kita pada hari ini, yang terambil dari Roma pasal yang ke-12, ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-18. Demikian, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mohon pengampunan atas pelanggaran-pelanggaran yang kita perbuat. Mari kita berdoa. Ya Bapa, inilah kami. Kami terlalu yakin kepadamu bahwa di hadapan-Mu tidak ada yang tersembunyi. Dengan rasa sesal dan malu, kami mengaku dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Baik tutur kata, tindakan, perbuatan kami yang menyakitkan hati sesama, ampuni kami Tuhan. Kami sadar dalam beberapa pekan yang lalu, mungkin emosi kami tidak terkontrol. Mungkin pikiran-pikiran kami adalah pikiran-pikiran yang curiga dan membenci kepada sesama. Bahkan sikap kami yang merendahkan sesama. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Engkaulah sumber kekuatan bagi kehidupan kami. Kami percaya dengan kami datang mengaku dosa-dosa kami, hati kami semakin dikuatkan dan diteguhkan karena Engkau adalah Allah yang sanggup menghapus dosa-dosa kami. Inilah kami Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Lihat salibmu, ya juru
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dengarkanlah berita anugerah pengampunan. Dengarkanlah berita anugerah pengampunan yang terambil dari Yesaya pasal yang pertama, ayat yang ke-18. Yesaya pasal yang pertama, ayat yang ke-18. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Marilah, baiklah kita berperkara. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah berita anugerah pengampunan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kami mempersilakan jemaat untuk berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru sebagai pelita dalam hidup kita yang terambil dalam Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-17. Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata.
Demikian petunjuk hidup baru. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Kami mempersilakan untuk doa ibu hamil dan anak balita. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk mendoakan kekasih-kekasih kita, para ibu yang sedang mengandung dan anak-anak atau jemaat yang masih kecil, yang masih batita balita, untuk kita doakan bersama. Dan karena itu kepada ibu-ibu yang mengandung dan anak-anak, adik-adik, dipersilahkan untuk berdiri di tengah persekutuan di rumah masing-masing untuk kita doakan. Mari kita berdoa. Ya Allah, terima kasih untuk hari Minggu yang Tuhan anugerahkan pada kami. Kami boleh beribadah kepadamu di tengah situasi kehidupan yang membatasi kami, dan kami disekat dan terpisah oleh ruang, tetapi Tuhan menyatukan kami dalam ibadah virtual, ibadah online seperti saat ini, dan kami bersyukur kepada Tuhan. Dan saat ini kami berdoa dan menyerahkan kekasih-kekasih kami yang berdiri di tengah persekutuan, di dalam keluarga, di rumah mereka masing-masing, para ibu yang sedang mengandung buah hati dalam rahim mereka. Tuhan, kami serahkan mereka dalam tangan kasih-Mu dalam masa atau usia kehamilan mereka saat ini. Tuhan telah menuntun, dan ke depan kiranya Tuhan terus menyertai, mendampingi, memberkati mereka hingga pada saatnya, waktunya yang tepat, di tempat yang tepat, dan sesuai dengan proses yang Tuhan kehendaki. Mereka boleh dapat melahirkan dengan sehat dan selamat, dan mereka bersama dengan keluarga mereka bersyukur, bersuka cita atasnya. Kami juga jemaat-Mu turut bergembira atasnya. Berkati mereka dan keluarga mereka, juga untuk anak-anak cucu jemaat-Mu yang berdiri di tengah persekutuan bersama dengan orang tua pendamping atau kakek nenek mereka. Tuhan berkati mereka. Kendati saat ini mereka terbatas dalam daya nalar mereka, daya serap untuk memahami kebenaran-Mu, firman-Mu terutama. Tapi kami berdoa, biarlah seiring waktu berjalan, seiring pertumbuhan fisik, perkembangan psikis, dan pertumbuhan rohani mereka, mereka kiranya didampingi oleh Roh-Mu yang kudus, hingga pada saatnya ketika mereka telah matang dan dewasa secara rohani, mereka dapat mengakukan iman percaya mereka secara pribadi di hadapan Allah. Berkatilah mereka, dan biarlah mereka bertumbuh dalam cinta kasih, penyertaan, pertolongan-Mu. Berkati orang tua mereka, kakek nenek mereka, berkati setiap orang di sekitar kehidupan mereka. Kami juga berdoa dan menyerahkan setiap pasangan suami istri di jemaat kami yang telah lama berkeluarga, berumah tangga Kristen, dan masih berdoa untuk kehadiran anak dalam rumah tangga mereka. Tuhan, dengarkan doa umat-Mu. Tuhan, kabulkan dan karuniakanlah buah hati kepada mereka. Juga untuk setiap keluarga dan rumah tangga, pasangan suami istri yang merindukan lagi kehadiran anak dalam rumah tangga mereka, Tuhan juga berkenan mendengar, menjawab doa umat-Mu. Dan juga untuk jemaat-Mu yang berdoa, menopang sanak famili Handai Tolan, keluarga mereka yang juga mengharapkan kehadiran anak dalam rumah tangga mereka, Tuhan juga dengarkan doa umat-Mu. Inilah kami ya Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah hari ini kami bersama-sama dapat berjumpa dengan Tuhan, terutama ketika firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Sabta Balaraska Utama Siagian. Sertai dan berkati kami semua, demi Kristus Yesus, Tuhan penebus dan juru selamat kami menyerahkan hidup kami, dan terutama kekasih-kekasih kami ini ke dalam tangan kuat kuasa kasih Allah Bapa di sorga. Haleluya, amin. Kepada ibu-ibu yang mengandung dan adik-adik, dipersilahkan untuk duduk kembali.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan sabda firman Allah, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kami di dalam Kristus. Tuhan, terima kasih. Di tengah pandemi COVID-19 yang tinggi ini, kami yakin dan percaya bahwa perlindungan dan penyertaan Tuhan begitu dahsyat dalam hidup ini. Sebagai ungkapan syukur kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Kami percaya Bapa bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang sangat terbatas ini biarlah Tuhan pakai seturut dengan rencana-Mu. Bersabdalah ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dengarkanlah apa yang tertulis sesuai dengan buku Almanak Kristen Indonesia yang diterbitkan oleh Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia dalam Markus pasal yang ke-6, ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-29. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Yohanes Pembaptis dibunuh. Raja Herodes yang mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, "Bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi." Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus, saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia. Tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia terlindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengar dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwira dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawabnya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu.
dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, selamat hari Minggu bagi kita semua. Kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang menyaksikan di program YouTube POK Lenteng Agung. Jangan berkecil hati Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku. Yakin dan percayalah Tuhan Yesus tidak ada hanya di dalam gereja, namun Dia juga ada bersama dengan ibadah-ibadah kita di rumah kita masing-masing. Ibu, Bapak, Saudara-saudaraku, izinkan bagi yang belum mengenal saya Pendeta Sabta Baralaska Utama Siagian, anggota POK Lenteng Agung Sektor 4, dan saat ini melayani di POK Hosana Cililitan. Ibu, Bapak, Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita menyaksikan berita baik di medsos maupun dalam media-media mainstream, hari demi hari lonjakan COVID-19 semakin tinggi. Hal itu juga berbanding lurus dengan jumlah kematian yang cukup meninggi. Namun, kabar gembiranya Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku, jumlah mereka yang sembuh dari COVID-19 begitu tinggi pula. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku, di tengah kesusahan kita, di tengah mungkin kewas-wasan kita, di tengah ekonomi yang merosot, di tengah banyak hal yang membuat kita sedih prihatin, kita diingatkan kembali Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan Tuhan selalu bersama dengan kita dan Dia adalah Immanuel yang menjaga dan menyertai kita. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, tema kita pada hari Minggu ini bicara tentang kisah di sekitar Yohanes Pembaptis. Pertanyaannya, kalau kita mungkin pernah sekolah minggu, kita akan tahu, kita belajar tentang siapa Yohanes Pembaptis itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Nah, pada ibadah minggu hari ini kembali kita diingatkan kembali, saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang menyaksikan di rumah, tentang sosok Yohanes Pembaptis ini. Yang perlu kita ketahui Bapak Ibu ketika kita ingin mengetahui siapa sih Pak Pendeta Yohanes Pembaptis ini. Ibu Bapak, saudara-saudaraku, Yohanes Pembaptis lahir karena kasih kuasa Tuhan semata. Kenapa demikian? Ayahnya Zakaria adalah seorang imam Yahudi. Ibunya Elisabet. Secara kemanusiaan, mereka sudah lanjut usia dan secara logika tidak mungkin di usia yang senja kita melihat Zakaria dan Elisabet akan dikaruniakan anak. Namun doa yang tak pernah putus-putus, baik dari Zakaria dan Elisabet, Tuhan mengaruniakan seorang putra bagi mereka. Mereka di usia yang tua merasakan sukacita yang mendalam ketika Tuhan mengaruniakan anak bagi pasangan Zakaria dan Elisabet. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudaraku, kehadiran Yohanes Pembaptis di dunia ini adalah mujizat Tuhan dan berkat doa yang tak pernah putus-putusnya. Apa hubungannya dengan kita, Pak? Saya ingin mengatakan Bapak Ibu Saudara-saudaraku, doa orang benar besar kuasanya.
Ibu bapak saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di tengah-tengah masa-masa sulit ini, di tengah-tengah kesusahan yang kita alami ini, jangan pernah putus asa. Kita diingatkan kembali pentingnya kita berharap, pentingnya kita bersyukur, pentingnya kita mengandalkan Tuhan. Kita nyatakan keluh kesah kita nyatakan permohonan kita kepada siapa? Kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Ini dirasakan, ini dialami oleh Zakaria dan Elisabeth di masa-masa tuanya. Dia dikaruniakan seorang putra. Itu kita melihat latar belakang tentang kehadiran Yohanes Pembaptis di dunia ini. Selanjutnya Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Yohanes Pembaptis juga adalah sanak saudara dari Yesus Kristus. Kenapa bisa demikian Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan? Mari kita lihat dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-36, Lukas pasal 1 ayat yang ke-36, di situ dijelaskan Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di ayat yang ke-36 dalam Lukas pasal yang ke-31, demikianlah kebenaran firman Tuhan. Dan sesungguhnya Elisabeth sanakmu itu, ini perlu digarisbawahi, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Bapak Ibu saudara-saudaraku, dilanjutkan di ayat yang ke-37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ibu bapak saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Yohanes Pembaptis adalah sanak saudara, masih sepupuhan daripada Yesus Kristus. Dan dalam Lukas 1 ayat yang ke-36 sampai dengan ayat yang ke-37 dijelaskan secara terang benerang. Ibu bapak saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat dulu siapakah Yohanes Pembaptis itu. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Yohanes Pembaptis adalah perintis jalan bagi kedatangan Mesias, yaitu Yesus Kristus. Di mana kita bisa melihat Yohanes Pembaptis berseru-seru, luruskanlah jalan bagi Tuhan. Ini disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Dan supaya orang-orang datang untuk bertobat. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana Yohanes Pembaptis adalah perintis jalan bagi kedatangan Mesias, yaitu Yesus, dan dia menyampaikan itu dengan penuh semangat, dan dia mengingatkan kepada orang-orang pada saat itu untuk bertobat dan supaya mereka dibaptis. Kemudian kita bertanya lagi, selanjutnya apa Pak Pendeta tentang Yohanes Pembaptis ini? Yohanes Pembaptislah yang membaptis Yesus. Bapak Ibu saudara-saudaraku, hari ini kita diingatkan kembali tentang sosok Yohanes Pembaptis. Dan selanjutnya yang tak kalah penting Bapak Ibu saudara-saudaraku, ketika kita bicara tentang Yohanes Pembaptis ini, Yohanes Pembaptis adalah orang yang rendah hati. Kenapa demikian? Orang mengira Yohanes Pembaptis itu Yesus Kristus. Namun apa yang terjadi? Secara jujur Yohanes mengatakan, saya bukan Yesus itu. Yesus harus semakin besar, saya semakin kecil. Kita lihat statement daripada Yohanes Pembaptis, ibu bapak saudara-saudaraku. Orang yang penuh dengan kerendahan hati. Mungkin orang akan mengeluh-elukan dia kalau dia berbohong, tapi dia tidak mau melakukan itu. Kejujurannya, integritasnya, dan kita bisa melihat daripada Yohanes Pembaptis adalah memiliki sikap kerendahan hati. Ketika dieluk-elukan, dia mengatakan, biar saja Yesus yang semakin besar, saya semakin kecil.
Ibu bapak, saudara-saudaraku, apa benang merahnya bagi kita? Tatkala kita temukan orang yang mengaku hamba Tuhan, saya yang lebih besar, Yesus yang lebih kecil. Terbalik. Tapi kita mau belajar dari Yohanes Pembaptis, dia mengatakan, biarlah Yesus yang paling besar, saya yang terkecil. Ibu bapak saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan satu lagi ketika kita bicara tentang sosok Yohanes Pembaptis adalah orang yang tegas dan tak pernah kompromi terhadap dosa. Itu Yohanes Pembaptis. Tegas dan tidak mau kompromi terhadap dosa. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itu pesan yang pertama tentang latar belakang Yohanes Pembaptis. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kembali kepada teks pembacaan kita tadi. Dalam teks pembacaan kita tadi, Bapak Ibu saudara-saudaraku, kita lihat dalam Markus pasal yang ke-6 dalam pembacaan kita, di ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-29. Ketika berbicara Bapak Ibu saudara-saudaraku, tema kita pada hari ini kisah di sekitar Yohanes Pembaptis. Yang kedua, dalam teks pembacaan ini, apa yang mau kita dapatkan Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan? Ada pesan moral yang luar biasa melalui pembacaan kita dalam Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-29, dan secara khusus di ayat yang ke-23 sampai 27. Apa pesan moral itu bagi kita yang memiliki benang merahnya bagi kita saudara-saudaraku? Ini yang kedua yang perlu kita renungkan. Di tengah situasi kehidupan yang kita tidak tahu apa yang terjadi pada hari-hari ke depan. Yang kedua Bapak Ibu saudara-saudaraku, janganlah mengambil keputusan yang salah. Ini penting. Saya ulangi, yang kedua, janganlah mengambil keputusan yang salah. Siapa yang mengambil keputusan yang salah Bapak Ibu saudara-saudaraku? Herodes. Apa keputusan yang salah Bapak Ibu saudara-saudaraku? Ya, kita lihat di sini. Mari kita lihat dalam teks pembacaan kita. Sebenarnya Herodes itu kagum, segan terhadap Yohanes Pembaptis. Buktinya kita lihat di ayat yang ke-20. Sebab Herodes segan dan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tapi apabila ia mendengar Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Ibu bapak saudara-saudaraku, sesungguhnya Herodes itu senang terhadap Yohanes Pembaptis. Ya. Dan Herodes adalah orang yang segan terhadap Yohanes Pembaptis karena apa? Karena Yohanes Pembaptis hidupnya benar dan suci, segan dia. Sebagai seorang pemimpin segan, Bapak Ibu saudara-saudaraku. Dan kita lihat dalam pesta ulang tahun Herodes, ia memberikan hadiah kepada anaknya Herodias. Ya, apa itu? Apa saja yang diminta oleh anaknya Herodias? Anaknya Herodes juga, tetapi anak tiri, Bapak Ibu saudara-saudaraku, akan diberikan oleh Herodes. Perhatikan Bapak Ibu saudara-saudaraku di ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-27. Kita lihat di ayat yang ke-23. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu sekalipun setengah dari kerajaanku. Ibu bapak saudara-saudaraku, Herodes ini sudah bersumpah, ya, emosinya tanpa menggunakan akal sehat lagi. Sikap emosional, gengsi, dan sesuatu yang tidak terukur, akhirnya Herodes mengambil keputusan yang salah. Yang salah. Dia bilang, ambil saja apa yang kau minta akan
kukabulkan, termasuk setengah dari kerajaan ini. Perhatikan di ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-26 Bapak Ibu. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Kaget Yohanes Pembaptis. Tidak mengira yang meminta kepala Yohanes itu adalah anak Herodias. Karena diperintahkan oleh ibunya. Dan Yohanes Pembaptis harus dipenggal kepalanya karena itu permintaan dari anak Herodias, ibu bapak, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Sikap emosional, gengsi, dan tak terukur akhirnya mengambil keputusan yang salah yang dilakukan oleh Herodes. Sehingga harus dikabulkan untuk memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Seharusnya Herodes terukur. Namun karena gengsi, namun karena dia sudah bersumpah, namun anaknya Herodias meminta kepala Yohanes Pembaptis karena bisikan ibunya, mau tidak mau harus dikabulkan sehingga kepala Yohanes Pembaptis dipenggal. Pesan yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudaraku bagi kita melalui peristiwa ini, jangan pernah kita mengambil keputusan yang salah seperti yang dilakukan oleh Herodes. Mungkin Bapak Ibu bertanya, Pak Pendeta, bagaimana caranya supaya kita tidak mengambil keputusan yang salah? Sebagai orang beriman Bapak Ibu Saudara-saudaraku, ketika ada suatu hal yang harus kita putuskan, apa yang terbaik yang harus kita lakukan? Berdoa sebelum mengambil keputusan itu, meminta hikmat dari Tuhan. Tidak seperti Herodes yang hanya gengsinya, hanya emosinya, sehingga ia mengambil keputusan yang salah. Ketika anaknya Herodias meminta kepala dari Yohanes Pembaptis, mau tidak mau, walaupun dengan hati yang pedih, harus dikabulkan. Sehingga kepala Yohanes Pembaptis dipenggal. Untuk itu saudara-saudaraku, jangan kita pernah mengambil keputusan yang salah. Setiap masalah yang kita miliki, setiap persoalan yang akan kita hadapi, semuanya itu kita nyatakan dalam doa. Tuhan, berikan hikmat kepada saya dalam setiap mengambil keputusan. Itu yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, pelajaran apa yang mau kita dapatkan ketika pada hari ini kita berbicara tentang Yohanes Pembaptis dan dalam teks pembacaan kita dalam Markus 6 ayat 14 sampai dengan ayat 29 dengan tema kisah di sekitar Yohanes Pembaptis. Pesan apa yang mau kita dapatkan Bapak Ibu melalui pembacaan ini? Yang ketiga Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang menyaksikan program ini di rumah. Yang ketiga adalah dendam adalah suatu tindakan yang berdosa untuk melakukan suatu kejahatan. Ibu bapak saudara-saudaraku, kita diingatkan melalui pembacaan ini jangan pernah dendam kepada siapapun. Kita lihat Markus 6 yang kita baca tadi, khususnya kita lihat dalam konteks ini di ayat yang ke-19, di situ dikatakan karena itu Herodias menaruh dendam, ini yang perlu digarisbawahi, pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Herodias itu dendam dan sakit hati kepada Yohanes Pembaptis. Mungkin jemaat bertanya, masalahnya apa Pak Pendeta? Ada masalahnya Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Masalahnya adalah Yohanes menegur Herodes karena mengambil istri saudaranya. Itu enggak boleh, itu dosa. Yohanes Pembaptis secara tegas, dia sangat menentang dosa dan tidak mau berkompromi dengan dosa, sehingga dia menegur Herodes. Herodes,
Apa yang kamu lakukan, mengambil istri saudaramu, adalah sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Apa yang terjadi? Herodes sakit hati? Ya. Tapi dia tetap segan terhadap Yohanes Pembaptis. Tapi siapa yang menyimpan dendam? Herodias. Kalau kita lihat di ayat yang ke-19 tadi, dendam dia. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Sehingga Herodias sakit hati mengingini kepala Yohanes Pembaptis dipenggal. Apa pesannya bagi kita Pak Pendeta, Ibu Bapak, Saudara-saudaraku? Kita diingatkan sebagai orang yang disebut manusia baru ini. Pernah kita marah? Pernah, jujur saja. Saya pun pernah marah, Bapak Ibu pernah marah. Pernah kesel? Jujur saja kita pernah kesel. Ibu Bapak, kita diingatkan kembali. Ketika kita marah, ketika kita kesel, itu hal yang manusiawi. Tapi jangan sampai dendam. Jangan sampai dendam Bapak Ibu. Apalagi kalau sampai dendam kesumat. Akan timbul apa? Akar pahit. Kami mengingatkan siapapun yang menyaksikan program acara ini, berikanlah pengampunan, jangan kita mendendam karena akan membuat imun kita lemah. Jangan simpan dendammu. Buang jauh-jauh dendammu. Berikan pengampunan. Tuhan berkenan kepada orang yang mau memberikan pengampunan, saudara-saudaraku. Pada hari ini, kita diingatkan kembali. Herodias sangat dendam, sangat membenci Yohanes Pembaptis. Karena ditegur. Dan teguran Yohanes Pembaptis itu, karena Yohanes Pembaptis sangat membenci dosa. Untuk itu Bapak Ibu saudara-saudaraku, kita diingatkan melalui kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Mungkin Bapak Ibu bertanya, Pak Pendeta, gimana caranya ya supaya saya tidak menyimpan dendam? Sulit loh Pak. Ibu Bapak, kalau dendam itu membuat kita tidak pernah objektif. Kita benci terhadap seseorang, orang itu benar, tapi di pikiran dan hati kita orang itu tidak akan pernah benar. Kita nggak objektif. Tapi pada hari ini, bagaimana supaya kita tidak menyimpan dendam, yaitu adalah mari doakan yang menyakiti kita. Ini penting sekali Bapak Ibu. Berat Pak Pendeta, saya sudah dipermalukan, memang berat. Tapi kita bisa melakukan itu karena Kristus ada di hati kita. Doakan dia, ampuni dia, dan yang tak kalah penting, seorang yang tidak memiliki dendam adalah ketika ia memiliki apa? Jiwa besar. Ibu bapak saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam ibadah pada hari Minggu ini kita diingatkan kembali, jangan pernah simpan dendam, karena itu adalah tindakan yang berdosa. Yang keempat, yang terakhir Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pesan apa yang mau kita dapatkan ketika kita berbicara tentang kisah di sekitar Yohanes Pembaptis? Bagaimana Yohanes Pembaptis yang tegas, tidak kompromi terhadap dosa, namun hidupnya penuh dengan apa? Penuh dengan kasih. Dia mengasihi. Kerendahan hatinya luar biasa. Apakah Yohanes Pembaptis itu gila popularitas? Banyak orang mengira-ngira dia itu Yesus loh. Tapi dia jujur, bukan. Saya bukan Yesus. Jangan bandingkan saya dengan Yesus. Dia yang lebih tinggi, yang lebih besar dari saya. Apakah Yohanes Pembaptis itu Nabi Elia? Dia mengatakan, bukan, saya bukan Nabi Elia. Bapak Ibu saudara-saudaraku, kenapa Yohanes Pembaptis itu punya sikap rendah hati? Kenapa dia orang yang dapat dipercaya dan memiliki integritas? Karena imannya yang bertumbuh luar biasa. Orang yang beriman itu adalah orang yang hidupnya mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama. Apa yang dilakukan oleh Herodias?
tidak memiliki kasih. Hanya emosi sesaat, hanya keinginannya semata. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, momentum COVID-19 ini juga mengajar kita untuk menolong kiri kanan kita, tetangga kita. Sejujurnya Bapak Ibu Saudara-saudaraku, dampak dari COVID-19 ini memiliki multi dampak. Banyak orang yang menganggur. Banyak orang juga susah makan. Saya tidak menakut-nakuti Bapak Ibu. Dan saya ingin katakan Bapak Ibu Saudara-saudaraku, yang melalui amatan saya, banyak orang, saya ulangi, banyak orang yang stres. Hari ini Bapak Ibu Saudara-saudaraku, kita diingatkan, hati yang gembira adalah obat bagi kita, supaya imun kita kuat. Untuk itu apa yang harus kita lakukan? Hidup saling mengasihi. Apa yang harus kita harapkan? Mengandalkan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Senantiasa berserah penuh kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada hari ini menguatkan kita di tengah-tengah masa-masa kesukaran ini. Tetap berharap kepada Tuhan. Dan kita yakin, kita sampaikan bersama-sama bahwa segala sesuatu itu indah pada waktunya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kita berdoa. Bapa yang maha baik, terima kasih kebenaran firman-Mu telah menyapa kami dan menguatkan kami. Inilah kami Bapa. Kami percaya melalui pembacaan firman Tuhan tadi, banyak hal yang kami dapatkan, termasuk kami bisa mengontrol emosi kami. Kami bisa mengambil keputusan-keputusan yang terukur. Bukan keputusan-keputusan yang salah, tapi keputusan-keputusan yang harus kami lakukan itu dengan doa meminta hikmat kepada Tuhan. Bapa, kami sadar sebagai manusia kami memiliki keterbatasan, namun ajar kami Tuhan untuk tidak memiliki rasa dendam, iri, dengki kepada sesama kami. Ajar kami untuk memberikan pengampunan kepada orang yang menyakiti hati kami. Inilah kami Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Ibu bapak, saudara-saudaraku, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kami mengundang Bapak Ibu yang ada di rumah untuk berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan gereja Tuhan di segala abad dan segala tempat. Hendaklah masing-masing percaya mengucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memberikan persembahan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan sambil mengingat firman Tuhan yang terambil dari Malaki 3 ayat 9 sampai dengan 10. Firman Tuhan, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Sambil memberikan persembahan, kita memuji Tuhan dari PKJ nomor 146 bait pertama dan baitnya yang kedua. Dengan rela hatimu, jangan
Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita serahkan persembahan syukur kita dalam doa untuk memohon berkat-Nya. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kami mohon kepadamu dengan penuh kerendahan hati, berkatilah persembahan kami ini dan sucikanlah, agar boleh menjadi sarana bagi penyebaran Injil-Mu di muka bumi ini, supaya nama-Mu dipermuliakan. Sebab siapakah kami ini sehingga beroleh kuasa untuk memberikan dengan sukarela? Kesemuanya adalah milik-Mu, dan kami telah mempersembahkan dari dalam tangan-Mu sendiri. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tibalah saatnya kita masuk dalam doa syafaat dan diakhiri dengan doa Bapa kami dan doksologi. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, ketika kebenaran firman Tuhan telah menyapa kami, kiranya firman itu terus meneguhkan kami, agar kami terus berpengharapan kepadamu, terlebih-lebih di masa-masa sulit ini. Engkaulah kekuatan, Engkaulah Allah yang sanggup memberikan menolong kami sekalian. Tuhan Yesus yang Maha Baik, di dalam doa syafaat ini, kami ingin berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini mencari pekerjaan, pasangan hidup, pendidikan, dan mereka yang berulang tahun. Begitu juga dalam partisipasi jemaat dalam mengambil bagian dalam persekutuan, secara khusus dalam ibadah online ini. Biarlah Tuhan, partisipasi jemaat dan semuanya itu untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami juga mau berdoa bagi jemaat-Mu yang sakit dalam pemulihan. Ibu Herianto, Saudara Noperius Tiladuru, Bapak Agustinus Lambi, Bapak Kristiantoro, Saudara Suharyanto Nugroho, Bapak Penatua Yeremia, Anak Kesia Damanik, Anak Adi, Penatua Iveni, Bapak Poltak Napitupulu, Penatua Ibu Ruli, Saudari Regita, Bapak Brian Tampu Bolon, Anak Jessica, Anak Sela, Ibu Mirawati dan keluarga, Ibu Elma, Anak Gladys, Ibu Tri Andarias, Bapak Penatua Hasugo Waru, Oma Muskita, Saudari Linda Saprina, Ibu Lia dan suami, Saudara Bintang Pane. Kiranya Tuhan, mereka yang sakit Engkau jamah di dalam nama Yesus. Engkau memberikan kesehatan dan kesembuhan. Kami juga berdoa untuk pelayanan Bapak Pendeta Semrit, dan juga Engkau berkati istri dan anak-anaknya. Begitu juga Bapak Ibu Majelis dan juga keluarganya. Engkau berkati Bapak. Kami juga berdoa untuk komisi-komisi yang ada di gereja-Mu di tempat ini. Pegawai gereja, rapat pleno. Kiranya Tuhan, Engkau memberkati semua yang mengambil bagian di gereja-Mu ini. Kami juga berdoa untuk panitia retreat jemaat dalam penggalangan dana. Kami juga berdoa Tuhan untuk pergumulan gereja-gereja di Indonesia. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk persekutuan gereja-gereja di Indonesia, untuk PGI wilayah DKI Jakarta, untuk POK-POK yang ada di Indonesia dan secara khusus POK yang ada di DKI Jakarta ini. Biarlah gereja-gereja-Mu dapat menjalankan tugas panggilannya. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara yang kami cintai ini, Republik Indonesia. Untuk presiden, wakil presiden, kerukunan umat beragama, perdamaian bangsa, rencana pemindahan ibu kota negara, Kabinet Indonesia Maju. Kiranya juga kami mau berdoa untuk nilai-nilai Pancasila. Begitu juga radikalisme dan intoleransi yang mengganggu keamanan Indonesia. Kami mau berdoa untuk Tentara Nasional Indonesia,
untuk kepolisian Republik Indonesia. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang bertugas di medan-medan perbatasan negara kesatuan Republik Indonesia. Kami mau berdoa Tuhan untuk para perwira Bintara Tamtama dan juga PNS di lingkungan TNI Angkatan Darat. Engkau berkati. Kami juga mau berdoa ya Bapa untuk wabah virus corona COVID-19 dan untuk upaya penangkalan, pencegahan dan proses berjalannya vaksinasi yang dilakukan dalam penanganannya dan juga tim medis yang bertugas. Engkau berkati. Tuhan Yesus yang Maha Baik. Kami juga merasakan sukacita bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun pada minggu-minggu ke depan. Kami mau berdoa untuk Audrey Clarinta Amanda, untuk Lana Belinda Pasauran, untuk Ibu Desti Paradina, untuk Bapak Yohanes Parangin Angin, Julius Dwi Julianto, Julian Yehuzki, dan Bapak Endang Setiawan. Kiranya Engkau berikan sukacita, kebahagiaan, dan Tuhan senantiasa menjaga, menyertai mereka. Bapa, kami juga mau membawa setiap pergumulan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Inilah kami Bapa, tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, dan Engkau jaga dan menyertai kami. Banyak hal yang ingin kami doakan ya Tuhan, namun ajar kami untuk bersyukur dan bersyukur kepadamu. Inilah doa kami, inilah permohonan kami. Bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi ya Bapa. Dan Engkau telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kami mengundang jemaat untuk berdiri dan kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 402 bait yang pertama, Ku Perlukan Juru Selamat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, Ibu Bapak, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, khususnya jemaat PO Klenteng Agung yang menyaksikan di rumah masing-masing, doa saya kepada Bapak Ibu tetap sehat, jangan putus asa, yakin dan percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Saya Pendeta Sapta Baralas Utama Siagen mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita semua. Shalom. Kita lanjutkan ke bait yang kedua.